ini sakit. Ini sebelum dipijat ya? Iya. Sakit ya? Iya. Oke. Coba berdiri. Kalau sini kalau berdiri ya juga Sakit. Gini, aduh. Susah, waduh. Tuh. Oke, bandingkan ya. Ini sebelum saya pijat. Nanti saya pijat. Coba ibu berdiri. Tadi kan kalau udah posisi jongkok, itu naik sakit ya. Sakit banget ya. Coba ada nggak perubahan sedikit atau bagaimana? Atau masih sama sakitnya? Bangun. Nah, kalau posisi tidur begitu, kalau pas berdiri sakit ya? Sakit. Coba gimana? Sakit banget kah? Enggak. Coba jongkok. Naik. Sakit banget? Enggak. Serius? Iya. Atas nama ibu siapa? Arin. Ibu Arin. Iya. Apa keluhannya, Bu? Dari pantat, paha, sampai betis, ini apa Lutut sakit. sebelah kanan. Oh, ini yang sini juga, yang sini ini enggak ini. Di lutut. Kiri, Oke. ya. Ininya sakit. Itu udah lama kira-kira kalau kakinya? Kalau yang kakinya ya antara 1 tahun. 1 tahun. Oh gitu. Nanti kita coba pijat, tapi nggak jamin sekali pijat langsung tuntas. Di sininya tak bawa ke Solo itu katanya ada yang sembuh-sembuh nih, kok saya belum. Belum studi. Oh gitu. Berarti ini udah dipijat tapi masih belum maksimal, udah berobat juga masih belum tuntas banget ya. Oke, kita coba dengan metode pijat refleksi dan pijat biasa ya. Iya. Oke. Ini kita menggunakan pena akupuntur level 9 ya. Kita coba akan pada titik sini. Coba ini ya. Ini nggak bergerak ya. Ini nggak bergerak. Kenapa? Karena aliran darah ibu kurang lancar dan ototnya kaku banget. Sakit ya. Dan kemungkinan ada saraf kecetit di belakang tulang punggung bagian bawah. Sini. Makanya menjalar dari bokong ke paha, ke betis sampai ke kaki ya. Iya. Terus di sini kita coba. Ini kurang bergerak. Tetap semua itu. Oke, sebelum saya pijat nggak bergerak, sekarang kita buktikan. Saya pijat 5 menit atau 10 menit, apakah bergerak apa enggak. Kesimpulan saya, yang paling bermasalah menurut analisa saya, organ tubuh sebelah kanan. Menurut ibu, benar enggak? Oh, sampai sini, Pak. Ya, Kanan kan? sini. Bukan semua. kiri toh, tapi kiri ada. Atau tidak. Ada. Oke, Iya. kita coba. Ibu sekarang tidur. Biasanya kalau keluhan ibu itu, biasanya di sini sakit banget. Coba. Sakit. Iya. Coba ya, sakit. Sakit. Lihat ekspresi ibu. Sakit ya. Sakit. Ingat, ini sakit. Untuk menghilangkan sakitnya ini, tidak perlu repot-repot. Kita pijat di sini. Ini titik refleksi tulang kelangkang. Ini dipijat minimal 5-10 menit atau sampai rasa sakitnya hilang ini. Kalau ini sudah nggak sakit lagi, otomatis paha bagian dalam itu nggak sakit. Berarti di bawah itu sakit. Ya sakit. Setelah ini dipijat 5 menit minimal ya, sampai rasa sakitnya agak berkurang ataupun kalau boleh ini nggak sakit lagi, otomatis di sini nggak sakit ya atau berkurang. Enggak. Gimana? Tidak. Ini bukan bohongan ya, nggak mungkin ibu ini berbohong sama saya. Ini loh, ini. Kalau sakit saya belum Gimana sakit, Bu? sakit. Ya. Sakit nggak? Enggak. Ini ya, sudah nggak sakit. Jadi kalau ada saudara-saudara, istri atau gimana yang ngalami sakit di sini ngilu, bering, pijat di sini sampai ini nggak sakit lagi di sini nih. Enteng di situ ya. Otot di pinggir paha bagian luar ini sini kita lemaskan ya. Pertama kita tekan-tekan seperti ini dulu. Wih, sakit banget ini. Ini sakit ya, nggak bohongan ya. Belum apa-apa udah sakit banget. Ini. Kita tekan-tekan seperti ini ya. Untuk melemaskan ototnya minimal 2-5 menit. Anggap aja ini sudah 2 atau 5 menit, bisa lebih ya. Kemudian kita pijat dari atas ke bawah seperti ini. Kita tekan dan kita pijat seperti ini. Bisa juga dari bawah ke atas ya. Tidak jadi masalah. Intinya kita melemaskan otot di bagian sini. Ini sakit banget ya. Ini dipijat minimal 2-5 menit atau sampai rasa sakitnya hilang atau sudah tidak sakit lagi seperti itu. Kemudian kita pijat di titik BL. Ini ada 2 titik di sini di belakang lutut ini. Nah, di sini biasanya di titik sini biasanya sakit kalau ditekan sampai ke bawah ini biasanya. Ini ya. Ini. Sakit Bu ya? Iya. Nah, ini dipijat minimal 2-5 menit atau sampai rasa sakitnya itu hilang. Sudah tidak sakit lagi seperti itu. Ingat, kita pijat sampai ke betis ya, sampai otot betisnya benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi. Paling tidak kita pijat minimal 5-10 menit dan kita pijat sampai ke kaki seperti ini, kita tarik seperti ini ya. Kemudian kita pijat di punggung kaki dekat tulang kering, mulai dari titik sini. Ini titik Jusangli, ini ya. Kita tekan seperti ini. Ini sakit ya. Dan kita pijat seperti ini.
Kita tekan dan kita pijat minimal 2-5 menit sepertinya. Kemudian kita memijat di bagian sini. Ini titik kelenjar getah bening ini. Biasanya ini kalau ditekan, ini ya. Jari-jari bergerak ya ini. Kemudian setelah kita buat begini, kita tekan pada titik kelenjar getah bening tersebut, kita pijat ke arah otot di pinggir tulang kering ini. Ini sakit ya. Ini dipijat minimal 2-5 menit atau sampai rasa sakitnya hilang atau sudah tidak sakit lagi seperti itu. Kemudian kita pijat sepertinya ini. Kita pijat juga di sini, di samping kaki bagian dalam ini. Dan terakhir kita tarik jari-jari kakinya. Kita gunakan kain supaya nggak licin ya, seperti ini. Kemudian kita gunakan anduk ya, seperti ini. Pegang seperti ini, dan kita tarik kakinya begini. Kemudian kita pegang seperti ini dan kita tarik. Dan kita lemas-lemaskan seperti ini. Kakinya ditekuk seperti ini. Ini kan yang bermasalah di sini. Kakinya kita buat seperti ini. Posisi begini, tangan ke bawah, Bu. Kemudian kaki ini kita dorong. Biasanya kita tarik di sini, Bu ya. Udah, kita tekan dikit, tahan napas sudah. Kita tekan semampu Ibu aja ya. Kita tekan dan tahan minimal hitungan 2x8 ya. Kiri kanan lebih baik seperti itu. Kemudian bisa nanti diulangi kembali. Tarik di sini kan. Tarik kan. Setelah dulu. Bisa diulangi 3-5 kali. Sekarang udah bergerak ya. Kenapa bergerak? Karena aliran darahnya udah jalan, ototnya udah lumayan cukup lemas. Ini ya. Coba Ibu berdiri. Tadi kan kalau udah posisi jongkok sakit banget ya. Coba ada nggak perubahan sedikit atau bagaimana? Atau masih sama sakitnya? Bangun. Nah, kalau posisi tidur begitu, kalau pas berdiri sakit ya? Sakit. Coba gimana? Sakit banget kah? Enggak. Coba jongkok. Naik. Sakit banget? Enggak. Serius? Iya. Ini nggak cukup sekali karena ya cukup lama ya. Nanti kita coba sekali lagi tapi nggak boleh setiap hari. Itu ada jeda waktu 2 hari atau 3 hari.